untuk dibuang ke sungai Seram dan sebaliknya bukan memberikan pertolongan dan perawatan medis adalah tindakan melawan hukum dan tanpa hak, karena dengan membawa kedua korban tersebut adalah merupakan tindakan merampas kemerdekaan untuk mendapatkan hak hidup. Khususnya saudara Handi Saputra saat itu masih dalam keadaan hidup dan butuh perawatan medis. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang telah terpenuhi. Unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut pendapatnya sebagai berikut. Bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis hakim uraikan lagi karena uraiannya sama dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka majelis hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa dengan pertimbangan ini pula majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa tentang keterbuktian dakwaan alternatif pertama dengan telah terpenuhinya seluruh dakwaan alternatif kedua, maka keberatan penasihat hukum terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuan dakwaan kedua alternatif pertama dapat diterima. Dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan hukum tertinggi sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kemudian majelis hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan ketiga. Menimbang bahwa didakwakan oleh termiter dalam dakwaan ketiga pasal 181 KUHP untuk pasal 551 ke 1 mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Unsur ketiga dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa majelis hakim pendapatnya sebagai berikut, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis uraikan lagi dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, majelis hakim akan pendapatnya sebagai berikut, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih unsur yang paling tepat yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan. Bahwa menurut majelis hakim unsur menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian lebih tepat dijatuhkan dalam perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa yang dimaksud menghilangkan mayat adalah suatu perbuatan yang untuk melenyapkan, membuang, membuat supaya hilang orang yang tidak bernyawa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa kata-kata dengan maksud sama pengertiannya dengan kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut Muhammad Fantuli, dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa dimaksud menyembunyikan adalah menyimpan, menutup atau sebagainya, atau supaya jangan terlihat dan sengaja tidak memperlihatkan atau merahasiakan badan atau tubuh orang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah menghubungkan satu dan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar awal mula terjadinya peristiwa hukum dilakukan terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 diawali dari kejadian kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaraan Suzuki Hunter yang dikemudikan oleh saksi 2 dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saudara Handi Saputra dan yang membonceng saudara Salsabila di Jalan Raya Nagrek, Limbangan, tepatnya depan SPBU Ciaro, Kabupaten Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 15.30 yang mengakibatkan saudara Salsabila meninggal dunia di tempat kejadian dan saudari Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu para korban diangkut dalam kendaraan Isuzu Panther oleh terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Bahwa benar saksi 4 yakin saudara Handi Saputra saat dinaikkan ke mobil Isuzu Panther warna hitam masih dalam keadaan hidup. Bahwa benar saksi 5 Saudara Saifuddin Juhri yakin bahwa saat Handi Saputra dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B300Q, kondisinya saat itu masih hidup. Karena saat mau diangkat badan saksi 5 masih kelihatan bergerak. Bahwa benar setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan, terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Isuzu Panther dari saksi 2. Terdakwa juga berusaha menenangkan saksi 2 dan saksi 3 agar tidak panik. Dan pada saat itu muncul ide dari terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi 2 dan saksi 3 untuk merencanakan membuang saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila ke salah satu sungai di Jawa Tengah. Saksi 2 dan saksi 3 awalnya menolak rencana dimaksud dan berkali-kali menyarankan kepada terdakwa agar korban dibawa ke rumah sakit. Namun saran dari saksi 2 sama sekali tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap
dengan pendiriannya. Akhirnya saksi 2 dan saksi 3 tak kuasa menolak dan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah berhenti untuk buang air di salah satu Alfamart daerah Tasikmalaya, saksi 2 kembali memberikan kendaraan khusus Panther. Terdakwa mulai mempersiapkan rencananya dan membuka aplikasi Google Map untuk mencari sungai sebagai lokasi pembuangan saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila. Setelah menemukan sungai, terdakwa saksi 2 dan saksi 3 juga memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar saudara Handi Saputra dan mayat saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar waktu tempuh antara tempat kejadian kecelakaan dan lokasi pembuangan korban di Sungai Serayu adalah 6 jam, sedangkan munculnya ide dari terdakwa merencanakan membuang korban ke sungai setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan. Dalam kurun waktu tersebut memberikan keleluasan bagi terdakwa saksi 2 dan saksi 3 untuk berpikir dengan tenang tentang niat dan rencana terdakwa apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. Namun dalam kurun waktu dimaksud justru terdakwa saksi 2 dan saksi 3 mematangkan rencananya untuk memilih salah satu sungai di Jawa Tengah dengan membuka aplikasi Google Maps, memilih sungai yang dalam, besar dan sepi untuk mencari lokasi pembuangan agar para korban dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai. Bahwa benar perbuatan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar mayat saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar mayat saudara Salsabila dan korban Handi Saputra dimakan binatang atau ikan dan tidak dapat ditemukan. Kemudian bersepakat bahwa perbuatan kejadian ini hanya mereka bertiga yang tahu dan tidak pernah melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa saksi dan tertiga tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian saudara Salsabila. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, majelis hakim mengambil pendapatnya sebagai berikut. Bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis uraikan lagi dan uraian tersebut sama dengan pembuktian unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang oleh karena unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi seluruhnya, maka majelis hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Barang siapa menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang boleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa yang menjadikan terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, dan oleh karena terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana di negara Republik Indonesia, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dipidana. Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal yang mempengaruhi sebagai berikut. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya sesungguhnya dalam rangka melaksanakan niatnya untuk menghilangkan jejak sehingga tidak memperdulikan lagi keselamatan dan nyawa orang lain dan mengakibatkan dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa hakikat dari perbuatan terdakwa melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai upaya terdakwa untuk melindungi saksi 2 Koptu Andreas untuk menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara Salsabila dan korban saudara Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Dengan maksud perbuatan ini tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan tanpa mempedulikan nasib korban dan keluarganya, serta mencerminkan seorang oknum prajurit yang jauh dari sifat kesatria dan berperi kemanusiaan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa adalah hilangnya nyawa korban saudara Handi Saputra dan membuang mayat saudara Salsabila ke Sungai Serayu, menimbulkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Para keluarga korban telah kehilangan 2 orang anak yang usianya masih sangat muda yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan dan harapan di masa depan dari para keluarga korban, dapat menurunkan citra yang dibuat TNI, institusi TNI di mata masyarakat khususnya, merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat. Serta perbuatan tersebut meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat. Menimbang bahwa tujuan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa semata-mata bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan dilakukan oleh terdakwa dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan terdakwa. Dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tatanan kehidupan pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, majelis hakim akan menilai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang meringankan: terdakwa telah berdinas selama kurang lebih 28 tahun dan belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin. Kedua, terdakwa menyesal atas perbuatannya. Hal yang memberatkan bahwa dalam hal ini majelis akan menilai perbuatan dilakukan terdakwa dihadapkan dengan hal sebagai berikut. Aspek kepentingan militer, bahwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku prajurit berpangkat kolonel dididik dan dilatih dan dipersiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya, pada hakikatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat dan tidak berdosa. Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak citra TNI Angkatan Darat, khususnya kesatuan terdakwa di masyarakat. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Aspek rasa keadilan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diatur dalam hukum masyarakat. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang tertuang dalam nilai Pancasila dan tidak mencerminkan nilai perikemanusiaan yang beradab dan norma agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Bahwa perbuatan terdakwa merusak ketertiban dan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Bahwa dengan mengingat perbuatan terdakwa sudah sedemikian berat, maka kondisi psikologis sosial kemasyarakatan secara umum dan secara khusus kondisi psikologis para keluarga korban, sehingga dalam penjatuhan pidana terdakwa harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Sikap batin pelaku tindak pidana, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar, bahwa pembunuhan terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Objek atau sasaran tindak pidana, bahwa pembunuhan dilakukan oleh terdakwa ditujukan kepada korban saudara Andi Saputra yang sedang tidak berdaya dan tidak berdosa dan bukan musuh TNI, dan seharusnya terdakwa dalam kecelakaan lantas memberikan pertolongan dan membawa para korban ke rumah sakit terdekat, bahkan bukan malah membunuhnya dan membuangnya ke sungai. Menimbang bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur dakwaan serta sifat dan hakikat juga hal yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, sebagaimana pertimbangan diuraikan di atas, majelis hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum. Menimbang bahwa oleh karena auditor militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaannya, oleh karena itu auditor militer menuntut terdakwa dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari unsur tercekik TNI Angkatan Darat, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok yang tepat dan yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan perampasan kemerdekaan orang lain, dan melakukan menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya yang mengakibatkan para korban meninggal dunia dan mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Para korban adalah korban kecelakaan yang seharusnya mendapat pertolongan terdakwa untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa terdakwa sebagai prajurit yang dipersiapkan dan dilatih dengan ilmu serta keterampilan militer untuk bertempur dengan musuh telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi negara dalam kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perbuatan dan cara terdakwa menghabisi nyawa korban dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Sikap dan kepribadian terdakwa yang menganggap remeh dan tidak menghargai hak asasi manusia dapat membahayakan orang lain. Oleh karena itu, untuk menggunakan efek jerah kepada prajurit yang lain dan masyarakat, buat majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan
perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari militer, majelis hakim menilai layak atau tidaknya dalam perkara terdakwa yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta melakukan perampasan kemerdekaan orang lain dan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat tidak dipisahkan. Berhentikan sifat-sifat kerakyatan ini, TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan. Tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan, maka prajurit tersebut bukanlah seorang prajurit TNI. Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan seerat-eratnya dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan rakyat. Soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan TNI dan membuat TNI menjadi disegani oleh kawan maupun lawan. Untuk menjaga soliditas TNI tersebut, rakyat tetap harus bersikap sesuai dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI yang tidak menyakiti hati rakyat dan tidak merugikan rakyat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer dan senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Oleh karena pemidana dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa, selain itu terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, sehingga terdakwa perlu tetap ditahan. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya barang-barang: 1 unit mobil Isuzu Panther, 1 buah kunci kontak mobil, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B 300 Ki dan 1 buah kunci kontak mobil. Setelah diperiksa di persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, mobil tersebut didapatkan terdakwa dari membeli dari temannya yang menggadai sebesar 40 juta rupiah, dan pada saat kejadian mobil tersebut dikuasai oleh terdakwa, sehingga majelis hakim menentukan statusnya mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa. 1 unit motor Suzuki Satria Evo warna hitam Nopol D 200 RS, nomor rangka, nomor mesin, 1 buah celana panjang, 1 buah kaos putih gambar burung bangau, 1 buah sepatu olahraga warna putih sebelah kiri, 1 buah celana dalam laki warna hijau, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit motor Suzuki dan barang-barang tersebut dari poin 3 sampai dengan poin 4 sampai dengan poin 10 adalah alat bukti yang dikendarai oleh saudara Handi Saputra, oleh almarhum Andi Saputra bersama saudara Salsabila saat kecelakaan, sehingga dan barang-barang tersebut nomor 4 sampai dengan 10 adalah barang milik Handi Saputra, sehingga barang tersebut majelis hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada keluarga korban saudara Handi Saputra. 1 buah handphone merek OVO warna silver tipe A7, 1 buah kartu SIM card, 1 buah charge handphone warna hitam merek Oppo. Karena barang bukti tersebut di persidangan telah selesai pemeriksaannya dan tidak dipergunakan lagi dan sejak semula adalah milik dari saksi 2, sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada saksi 2, saudara Kopda Andreas Dwi Atmoko. 14, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah kartu SIM card. Terhadap barang bukti tersebut karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan tidak diperlukan lagi, sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada terdakwa. 1 buah handphone merek Samsung warna biru tipe A10, 1 buah kartu SIM card, 1 buah charge handphone warna putih merek Realme. Terhadap barang bukti tersebut karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan tidak dipergunakan lagi, sehingga majelis hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan kepada saksi 3, saudara Koptu Ahmad Soleh. 1 buah flash disk warna merah, 1 buah flash disk warna merah hitam, 1 buah flash disk warna merah hitam. Terhadap barang bukti flash disk tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
surat-surat, visum et repertum, dan 4 lembar surat et repertum, 1 lembar fotokopi check-in Hotel Ibis, dan seterusnya. Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal adalah kelengkapan administrasi berkas perkara, maka majelis hakim menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUHP, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yunto pasal 333 KUHP, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yunto pasal 181 KUHP, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yunto pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat 1, yunto ayat 3, yunto ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Prianto, Kolonel Infanteri 1194 NRP 1194 0013330570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ke-1, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dan kedua, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Barang-barang, 1 unit mobil Suzuki dan 1 buah kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa, 1 unit motor Suzuki Satria FU, 1 buah celana panjang jeans, 1 buah kaos putih gambar burung bango, 1 buah sepatu olahraga, 1 buah celana dalam laki-laki warna hijau tua, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin dikembalikan kepada keluarga korban almarhum saudara Handi Saputra. 1 buah handphone merek sebuah handphone saudara Andreas Gatmoko, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah kartu SIM dikembalikan kepada terdakwa, 1 buah handphone merek Samsung warna biru, 1 buah kartu SIM, 1 buah cap dikembalikan kepada saksi 3 Koptu Ahmad Soleh, 1 buah flash disk, 1 buah flash disk warna merah hitam, 1 buah flash disk warna merah hitam merek SanDisk agar dilekatkan dalam berkas perkara. Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membayarkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp25.000. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal SH.MH sebagai Hakim Ketua, serta Kolonel CK Suryadi Samsir SH.MH dan Kolonel Sus Mirtusin SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas. Auditor Tinggi Kolonel Sus Wilderboy SH.MH, Penasihat Hukum Mayor CHK TB Harefa SH, Mayor CHK SH, dan Panitera Pengganti Agus Handaka, Panitera Pengganti Mayor CHK Agus Handaka SH, serta di hadapan umum dan terdakwa. Setelah tempat selesai. Ya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya semuanya. Majelis Hakim telah pertimbangkan. Ya, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Ya, terdakwa mempunyai hak atas putusan ini. Pertama, terdakwa bisa menyatakan menerima putusan. Kedua, terdakwa bisa menyatakan menolak putusan dan menyatakan banding.